Hai, halo. Kisah dalam sebuah lensa kali ini akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ke Candi Cangkuang, daerah Garut. Seperti biasa, nggak afdol rasanya kalau kisah dalam sebuah lensa nggak mampir ke tempat-tempat yang syarat dengan cerita sejarahnya. Kali ini saya akan mengajak kalian ke Candi Cangkuang di daerah Garut, Jawa Barat. Jadi, Candi Cangkuang ini merupakan sebuah candi Hindu yang terdapat di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, sebelum kita menuju candinya, apalagi saya cuman satu-satunya yang bisa video di dalam candinya. Jangan sampai di skip, tonton sampai habis. Jadi ceritanya, Candi Cangkuang ini juga yang pertama kali ditemukan di tataran Sunda, serta merupakan satu-satunya candi Hindu yang bertahan di tataran Sunda. Desa Cangkuang dikelilingi oleh 4 gunung besar di Kabupaten Garut, yaitu yang meliputi Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Mandalawangi, sama Gunung Guntur. Nah, ternyata nih, nama Candi Cangkuang ini diambil dari nama desa tempat candi ini berada. Kata cangkuang sendiri adalah nama tanaman sejenis pandan yang banyak terdapat di sekitar makam. Makam ini adalah makamnya Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau adalah leluhur Kampung Pulo. Kampung Pulo yang ada di sekitaran Candi Cangkuang. Cagar budaya Cangkuang terletak di sebuah daratan di tengah danau kecil, sehingga untuk mencapai tempat tersebut melalui jalur utama, pengunjung harus menyeberang dengan menggunakan rakit kayak kita tadi tuh. Selain candi ini, di pulau itu juga terdapat pemukiman adat Kampung Pulo yang juga menjadi bagian dari kawasan cagar budaya. Nah, tadi kita dari sana ya masuknya, sekarang sudah sampai ke pulaunya, sudah nyebrang. Ya, jadi kita kayak kalau jalan itu rada seperti muter dulu gitu ya, melewati tempat membeli atau tempat-tempat berjualan souvenir gitu ya. Nah, di sini kamu bisa beli souvenir ya, sekaligus juga membantu pedagang di sekitaran Candi Cangkuang ya untuk mendapatkan nafkahnya. Ini bagus-bagus kok, barangnya bagus-bagus. Nah, sebenarnya Kampung Pulo ini dikelilingi seluruhnya oleh danau. Tapi sekarang ini cuma bagian utara yang masih berupa danau. Jadi sebagian selatannya itu udah jadi lahan persawahan semua nih. Candi Cangkuang pertama kali ditemukan pada tahun 1966 oleh tim peneliti Harsoyo dan Uka Chandra Sasmita. Dan berdasarkan laporan Vorderman dalam buku Notulen Bataviasch Genootschap, itu bahasa Belanda ya mungkin ya, terbitan tahun 1893 yang menceritakan mengenai adanya sebuah arca yang rusak serta makam kuno di Bukit Kampung Pulo Leles. Nah, ini jalannya nih menuju candinya. Nggak terlalu tinggi gitu ya. Enak, hawanya sejuk,
banyak pohon-pohon rindang. Nggak terlalu capek juga kalau mau jalan ke atasnya sini ya. Cuma ya gitu, kalau hari biasa kalau tidak ada kunjungan dari sekolah, apalagi katanya kalau sekarang tuh sudah ada larangan untuk study tour gitu ya, nggak tahu. Mungkin apakah masih banyak anak-anak sekolah yang study tour ke sini. Kalau dulu saya SD itu tahun 90-an sempat study tour ke sini gitu ya. Seneng banget bisa balik lagi ke sini, lihat candinya, bener-bener pengen tahu cerita candinya tuh gimana. Kalau dulu SD kan, oh ada candi, oh begitu. Cuman kalau sekarang tuh saya pengen banget bener-bener tahu ceritanya, sejarahnya seperti apa, kok bisa ada candi Hindu di tataran Sunda di daerah Garut. Dan konon katanya ini satu-satunya gitu ya. Nah, ini di museumnya, di seberang candinya kita bisa ngelihat peninggalan-peninggalan kayak bekas batu aslinya gitu ya. Ini batu-batu reruntuhan sisa candi yang asli. Makam dan arca Siwa yang dimaksud memang ditemukan. Pada awal penelitian ini kelihatan kalau ada batu yang merupakan reruntuhan sebuah bangunan candi. Nah, makam kuno yang dimaksud adalah makam Arif Muhammad. Beliau yang membawa syariat Islam ke Kampung Pulo. Makanya kan heran kok ada candi Hindu tapi ada makam Muslim gitu ya. Nah, ini kita lihat miniaturnya Candi Cangkuang. Selain menemukan reruntuhan candi, terdapat pula serpihan pisau serta batu-batu besar yang diperkirakan merupakan peninggalan zaman megalitikum. Jadi kira-kira nih Candi Cangkuang itu berdiri pada abad ke-8 Masehi. Satu zaman dengan candi-candi di situs Batu Jaya dan Cibuaya. Yang mengherankan adalah adanya pemakaman Islam tadi yang saya ceritakan. Nah, kalau ini adalah pohon cangkuangnya nih katanya. Nah, setelah ketemu sama juru kunci di sana, saya ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah kita boleh masuk ke dalam candinya untuk ngelihat patung Siwanya. Kayaknya cuman di sini nih kamu bisa masuk ke dalam ngelihat di dalamnya. Kamu bisa ngelihat ke dalam Candi Cangkuang yang ada patung Siwanya. Kalau masuk ke dalam kita harus copot alas kaki gitu ya. Nah, coba kita lihat nih. Ini merupakan patung Siwanya. Jadi ceritanya tuh, kenapa si candi ini dikunci sekarang orang-orang nggak boleh masuk? Ternyata jadi kalau dulu tuh sering banyak orang yang masuk. Terus mitosnya kalau bisa ngangkat ini mereka akan mendapat peruntungan gitu ya. Dapat keberuntungan, dapat yang baik-baik gitu. Makanya banyak orang masuk ke dalam buat coba ngangkat patung ini. Sampai akhirnya patung ini patah gitu. Jadi sedikit rusak. Nah, makanya dikunci sekarang, orang-orang nggak boleh masuk lagi ke dalam Candi Cangkuang. Nah, kita lihat nih ada sambungannya nih. Ada sambungan bekas patahan si patungnya ini yang pernah diangkat sama pengunjung gitu ya. Makanya sekarang dikunci. Nah, ini udah disambung lagi gitu. Sama di bawahnya itu, di bawah patungnya ini dikasih kayak semacam pemberat atau ditambahin semen beton gitu biar nggak ada yang coba ngangkat lagi atau coba ya mencuri dan berbuat jahat lainnya.
Nah, dengan penemuan dari tim sejarah dan lembaga kepurbakalaan segera melaksanakan penelitian di daerah ini nih. Jadi sampai tahun 1968 peneliti masih terus berlangsung. Proses pemugaran Candi Cangkuang memiliki beberapa kendala. Yang pertamanya itu rekonstruksi candi. Nah, rekonstruksi candi ini adalah batuan candi yang ditemukan hanya cuman sekitar 40% dari aslinya. Jadi yang sekarang ini sudah 60%-nya adalah hasil ini ya, buatan gitu ya, bukan aslinya. Karena tadi kebanyakan dulu batu-batuan ini dipakai sama orang warga sekitar untuk jadi nisan pemakaman, nisan kuburan gitu ya, atau udah diambil sama orang nggak tahu kemana gitu. Jadi sisa cuman 40%-nya dari bangunan candi ini. Nah, temuan Arcasiwa tadi yang merupakan dewa dalam agama Hindu menunjukkan bahwa bangunan candi ini untuk tempat pemujaan masyarakat yang beragama Hindu. Jadi kalau tadi candi ini sekitar abad ke-8 Masehi ya, yang merupakan mata rantai yang hilang dari penemuan candi jiwa di Karawang. Jadi di Karawang itu abad ke-4. Di Wonosobo ada lagi candi, di Ambarawa juga ada lagi, itu abad ke-7 dan 8 Masehi. Nah, buat kamu yang penasaran kok bisa ada candi Hindu di Jawa Barat, tapi di dekatnya ada makam tokoh Muslim. Nah, coba aja datang langsung ke sini, dengerin cerita sejarahnya. Di samping ada pemandangan yang bagus, kamu juga punya cerita tentang adat budaya di Nusantara, khususnya di daerah Jawa Barat. Oke, sekian jalan-jalan bersama Kisah Dalam Sebuah Lensa kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Kita akan menjelajah lagi ke tempat-tempat yang punya cerita sejarah selanjutnya. Bye!